Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semua ya. Gimana kabar kalian sehat? Waras Kaisam, Masya Allah Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Kalian pada ngapain cuy? Masya Allah. Kaisam mau ini aja ngajakin gosip kalian tentang keadaan situasi keluarga di Hong Kong itu kayak gimana ya cuy ya. Di satu sisi teman kita lagi pada unjuk rasa mau naik gaji 6.016 dolar cuy. Di satu sisi lagi ada beberapa keluarga di Hong Kong ya, ini mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Nah jadi kitanya juga agak bingung juga ya mau naik gaji 6.016. Jadi kalian support nggak di mau naik gaji? Wah saya mah support banget guys, orang saya kerjanya 3 rumah. Ya boleh tuh yang kerjanya 3 rumah tuh boleh nego gaji ya. Tapi ingat, tidak boleh ya, kerja sesuai dengan kontrak kerja aja, ya jangan maruk. Ya nggak apa-apa Kaisam, ya kan di sini kan kita kerja, iya ya wis lah, resiko ditanggung sendiri ya. Oke Kaisam akan membahas tentang berita viral ya, di mana ada percobaan bunuh gitu cuy. Jadi bapaknya sendiri yang mau mencelakakan keluarganya sendiri cuy. Ini dengan membakar arang di rumahnya. Terus bapaknya itu, pergi. Ini umur singsangnya lumayan muda cuy, 45 tahun ya, ini udah kayak majikan kita ya, muda ya. Nah cuma, si singsang ini punya anak 3 cuy, dan alhamdulillahnya dia tidak ngejeng cece ya. Ya mungkin dengan, anak 3 ini, ya dia mengalami masa kesulitan akhir-akhir ini. 45 tahun tuh di Hong Kong tuh masih muda banget ya, ini udah kayak singsang-singsang kita. Singsangnya kayak Tisam aja umurnya 48, tapi masih muda gitu. Apalagi ini ya, ini bangkrut atau gimana sih? Kenapa sih nggak bawa aja anaknya tuh sana ke Ingkok ya, ke London ya kan yang sekolahnya gratis ya kan? Emang gratis ya Kasam? Iya. Aduh, ayo kita gimana sih ceritanya? Nah, kita nanti dulu ya berbicara tentang cece-nya ya. Ini ada hubungannya dengan situasi keuangan pemerintah, keluarga Hong Kong ya. Dengan kenapa sih mereka itu kebanyakan marah-marah? Ya salah satunya kayak gini cuy, tentang pendapatan keluarga yang tidak balance ya cuy ya. Maka dari itu, Cece itu sebagai pelampiasan. Ya tapi kalau dilampiasin terus-terusan ke Cece ya kita juga berhak menolak ya. Orang kita manusia kok. Masa kita dimarah-marahin aja. Bahkan hari ini juga ada tuh, Kak Isam dengerin saya nangis. Iya udah sok nangis kenapa kamu? Sesek banget dada saya katanya saya. Ya namanya juga kerja ikut orang ya namanya lagi, lagi nitipin badan ya cuy ya. Ya suka dukanya ya harus kita terima, ikhlas ya. Oke ayo, begini cuy kisahnya. Di tanggal 26 hari ini, di jam 6.16 pagi, ini bangun tidur nih istrinya. Jadi keluarga ini tuh ada 3 anak ya cuy ya, semuanya perempuan semua. 1 istri dan 1 suami, yaitu namanya Mister Hao ya cuy. Ini suaminya Mister Hao. Nah, Nyonya Hao ini bangun tidur cuy jam 6. Jam 6 bangun tidur, di rumahnya ini ada kepulan asap dan pas dilihat, ini di dapurnya ada arang yang dibakar di kompor. Jadi Mister Hao ini, si singsangnya ini, pergi meninggalkan rumah itu sendirian cuy, meninggalkan istrinya sama 3 anaknya di rumah, ya kan. Ada arang yang dibakar di dapur itu. Jadi sebelum Mister Hao itu pergi, mereka ini kan dalam tidur ini menghirup ya cuy ya, menghirup arang yang dibakar. Nah ini arang dibakar, kalau misalkan kita menghirupnya 2 jam, itu bisa menyebabkan kematian. Iya, meninggoy. Ya, karena terlalu banyak karbon dioksida cuy. Jadi bukannya kita kekurangan oksigen, bukannya kita kekurangan nafas, enggak, tapi kelebihan yang membuat ini tuh bisa mengakibatkan kita meninggoy. Di jam 6.16, Nyonya Hao ini bangun, "Oh, apa ini?" Ya kan, dan dia merasa pusing. Setelah dia melihat arang, dia ini langsung call 999, minta perlindungan, menyatakan bahwa, eee, butuh medis ya cuy. Nah, putri-putrinya ini juga sadar, tapi dalam keadaan pusing juga. Kira-kira Mister Hao meninggalkan rumah jam berapa ya? Dan si singsangnya ini nggak ada di rumah cuy. Kemana dia? Ya kan, polisi sudah menghubungi Mister Hao untuk,
apa namanya, penyelidikan aja ya, karena dilaporkan, percobaan pembunuhan. Nah, sebelum pagi harinya, malam harinya, Mister Ho ini membuat momen cuy sama keluarganya. Jadi si Sing Sang ini masak untuk keluarganya cuy. Nah setelah masak, kok ngerasanya ngantuk banget gitu cuy. Mereka-mereka tuh tidur lebih cepat. Nah, si anak sulungnya, ini tanpa rasa curiga, tapi dari bangun tidurnya ya, dia nih tahu kalau bapaknya ini lagi solasibanin itu pintu cuy, pakai solasiban. Ya tapi tanpa ada curiga ya, jadi ya dia tarik selimut lagi terus tidur gitu. Esok paginya baru kelihatan ada arang di dapur itu, dan Mister Ho-nya itu sudah pergi meninggalkan rumah. Nah ini ya, polisi itu menduga bahwa ini adalah percobaan melukai dirinya sendiri dan keluarganya dikarenakan problem finansial, coy. Nah, ini lagi penyelidikan dan alhamdulillahnya mereka itu masih bisa diselamatkan walaupun dalam keadaan yang lemas. Kalau aja Nyonya Ho ini tidak bangun pagi hari ya, coy, ya, iya nggak tahu, wassalam mungkin. Karena arang ini sekali lagi bisa menyebabkan kematian kalau misalnya kita menghirup dalam waktu 2 jam di ruangan yang tertutup. Ini terjadinya di King On House di Sun King Estate, Tuen Mun cuy. Kejadiannya di Tuen Mun ya. Ini tetangga kalian bukan sih? Pada gosip apa sih nenek kalian ya barangkali aja kan tetangganya ya kan, Mister Ho itu kan di flat itu," ya kan. Untung aja nggak kebakaran aja ya. Jadi mungkin dibakar, terus kalau misalkan udah mengepul ya, dimatiin kompornya, terus kan apa, kepulannya ini kan, apa namanya, memenuhi ruangan itu. Ada-ada aja cuy ya. Anak 3 ya iyalah pusing gimana ya sekolahnya, bayarnya, lesnya, aduh pusing ini sebagai bapaknya ya. Biasanya tuh majikan laki-laki tuh biasanya lebih bawel tuh kayak gitu, lebih pusing cuy. Aduh. Jadi melakukan pembakaran arang itu tanda Mister Ho ini sayang sama keluarganya. Dia tidak ingin melihat keluarganya itu tidak bisa makan ya cuy ya. Jadi dia ini berupaya untuk menyakiti dirinya sendiri dan keluarganya supaya ya kita nggak pernah tahu ya mungkin Mister Ho-nya setelah melihat berita ada ya kan biasanya kan kalau viral kan biasanya langsung naik berita ya kan. Mungkin Mister Ho lagi mantengin itu TV, "Istri saya udah masuk TV belum nih?" Kan. Ya barangkali aja dia udah melihat TV gitu kan, oh udah meninggoy nih, baru dianya meninggoy, kan bisa jadi ya. Tapi pas lihat TV dia ngomong kalau istrinya diselamatkan oleh ambulan, nggak jadi, malah dicari polisi nih Mister Ho. Ada-ada aja nih Mister Ho ini ya. Nah kan, ya alhamdulillah sih, alhamdulillahnya apa ya dapat makanan gratis gitu di dalam sel Prodeo. Aduh, ya ini aja ya, salah satu keadaan ekonomi keluarga Hongkong itu ya seperti ini. Biasanya mereka itu terjerat hutang atau main investasi apa, kalah gitu aja, yang membuat mereka ini pada stres. Nah, kira-kira majikan kalian ini ada di tahap ini nggak? Lebih-lebih Kaisam, apalagi majikan laki-laki saya, Kaisam bawelnya nauzubillah. Biasanya majikan laki-laki itu lebih bawel aja, nggak tahu kenapa gitu. Biasanya kalau majikan perempuan tuh lebih ke dia ini kalau jaga anak kecil ya, dia ini merasa bahwa cecenya ini membantu menjaga anaknya gitu. Takut kalau misalkan si majikan perempuannya yang bawel gitu, takutnya si cecenya ini ngelampiasin ke anaknya. Jadi lebih ke ngadunya itu ke singsangnya, jadi singsangnya yang banyak menegur kita, biasanya ya seperti itu. Jadi buat kalian yang sering ditegur-tegur singsang ya salah satunya kayak gitu, majikan perempuan itu lebih menjaga anaknya gitu, takut si cecenya ini melampiaskan amarahnya itu ke anaknya. Tapi banyak juga majikan perempuan juga yang kalah bawel ya, biasanya kalau kayak gitu, ya udah sih mungkin, apa namanya, ya udah wataknya gitu ya. Ya sabar namanya kita ikut orang ya harus disabarin ya. Gimana Kak Isam kalau misalkan kita udah disalah-salahin, terus dipotong-potong gaji, terus ya kalau misalkan sekiranya kalian itu tidak dimanusiakan, ya tidak manusiawi, ya kalian bisa mengumpulkan bukti dulu ya yang pertama kalau misalkan dipotong gaji, kamu harus wajib mengasih tahu ke majikan kalau misalkan gaji itu tidak boleh dipotong lebih dari $300 ya. Terus juga yang kedua, kenapa, apa namanya,
Sering banget saya dipotong-potong gaji, Mem. Jadi kamu banyakin bukti untuk WhatsApp ya, komplain. Kamu juga berhak komplain kalau misalkan itu majikan itu mengada-ada gitu kan, mengadi-adi gitu kan. Nah, bukti-bukti tersebut itu bisa menjadikan kita untuk mengundurkan kerja aja. "Udah, Mem, saya acungkan bendera putih aja." "Kemana?" "Udah ganti majikan aja." "Maafan jaga kamu, gaji saya dipotongin terus. Udah tahu di Indonesia itu anak saya 5." Iya ya, selama kamu sudah mendapatkan bukti, ya sudah ganti majikan juga nggak jadi masalah, yang penting kamu ada alasan yang masuk akal. Terus alasannya apa ke imigrasinya? Ya jujur aja kalau gaji saya sering dipotong imigrasi ya. Jadi jangan ngomongnya kalau pulang ke Indonesia ini suatu kebodohan hakiki menurut Kaisam. Kalian yang dirugikan, kalian masih menjaga perasaan majikannya, siapa itu? Saya Kaisam. Iya ya, udah jujur aja kalau misalkan memang sering dipotong gaji, laporkan ke imigrasi, "Imigrasi bulan depan saya keluar dari majikan ini karena saya gajinya sering dipotong." Cari majikan baru, ya kan. Kalau imigrasi minta bukti, ya ini buktinya kan. Ya kan, jangan lupa kalau dipotong gaji selalu tanda tangan ya, kalau kita di bulan ini dipotong segini, bulan ini dipotong segini, ya kan. Nyumbang majikan. Aduh, semoga kita dijauhi dari majikan-majikan yang toksik seperti ini aja ya. Semoga rezeki kita berkah. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu cerita hari ini, semoga menghibur kalian, semoga memberikan informasi kepada kalian dan sama-sama belajar mengenal karakter orang-orang Hong Kong supaya kita bekerja, oh ingat kayak Tisam, oh iya ternyata bukan saya sendiri yang mengalami dengan majikan yang temperamental seperti ini. Oke, sabar ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung.